Oke Google, apa itu fraudulent financial statement? Definisi kecurangan. Fraud kecurangan adalah tindakan ilegal yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan dan merugikan orang atau kelompok lain. Jenis-jenis fraud. 1. Employee fraud, kecurangan pegawai, kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi kerja. 2. Manajemen fraud, kecurangan manajemen, kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan, transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan, stakeholders yang terkait organisasinya. 3. Customer fraud, kecurangan yang dilakukan oleh konsumen, pelanggan. Misalnya kecurangan oleh pihak kontraktor, konsultan terhadap satuan kerja proyek. 4. E-commerce fraud, kecurangan yang dilakukan akibat adanya transaksi melalui internet, misalnya pengadaan lelang melalui internet. Terdapat 7 unsur-unsur kecurangan, yaitu 1. Harus terdapat salah pernyataan, misrepresentation. 2. Dari suatu masa lampau, past, dan sekarang, present. 3. Fakta bersifat material fact. 4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. 5. Dengan maksud, intent, untuk menyebabkan suatu pihak bersaksi. 6. Pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan juga yang merugikannya. Fraudulent financial reporting, kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut. Analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52%. Di lain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17%. Mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan. Analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh, adanya kenaikan penjualan sebesar 80%, sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi ilegal lainnya. Kecurangan laporan keuangan dapat berkaitan dengan beberapa skema seperti 1. Falsifikasi, pengubahan, atau manipulasi dari catatan keuangan, dokumen pendukung, atau transaksi bisnis. 2. Kesalahan pencatatan material yang disengaja, material intensional misstatement, penghapusan atau kesalahan presentasi dari kejadian, transaksi, akun atau informasi signifikan lainnya yang merupakan sumber informasi pembuatan laporan keuangan. 3. Kesalahan aplikasi dan kesalahan interpretasi yang disengaja dan eksekusi standar akuntansi yang salah dalam hal penerapan prinsip kebijakan dan metode yang digunakan untuk mengukur, mengakui, dan melaporkan kejadian ekonomis dan transaksi bisnis. 4. Penghilangan secara sengaja dari pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai berkaitan dengan standar, prinsip,
Praktek akuntansi yang didasarkan pada standar akuntansi yang tersedia yang memiliki kelemahan atau celah yang dapat digunakan perusahaan untuk menutupi substansi ekonomi dari kinerjanya. Tanda-tanda kecurangan laporan keuangan, yaitu model kerja yang tak cukup, perputaran yang cepat dalam posisi keuangan, penggunaan pemasok sendiri, biaya perjalanan berlebihan, pemindahan dana antara perusahaan afiliasi atau antar divisi, pergantian auditor eksternal, biaya konsultan atau fee yang berlebihan, kekurangan atau hilangnya aktiva, penurunan kinerjanya. Pengendalian manajemen dilakukan oleh segelintir atau sedikit orang saja. Seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting. Kesulitan penagihan piutang usaha, penyelesaian pelaporan keuangan yang terlambat, bukti tembusan yang digunakan sebagai dasar pembayaran kreditur. Manajemen senior sangat menguasai atau mendominasi. Pendapatan turun dibandingkan tahun sebelumnya secara drastik, kondisi usaha yang tidak sehat, struktur organisasi yang rumit, tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi terutama di posisi keuangan, adanya kesalahan yang tidak kunjung diperbaiki, kesulitan dalam perolehan bukti audit, penolakan atau penggantian yang sering terhadap pemeriksaan internal.